Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi aqrabi mauludin hawa fadlau wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mana orang ada suaranya? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Andes Ashar Munadi beserta jajaran DKM Musalla Al-Istiqomah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati wakif yang mewakafkan musalla ini, Bapak Haji Ali dan keluarga, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatid, para tokoh masyarakat, imam musalla yang juga sama-sama kita hormati, Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, para pimpinan majelis ta'lim yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah ibu-ibu dengan begitu warna-warninya. Ada yang baju merah, kreseknya putih. Ada yang baju putih, kreseknya merah. Ada yang unyu-unyu. Bapak-bapak juga sekalian hadirin Haflatul Maulid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi di musalla yang mulia ini. Mudah-mudahan hariannya juga sepenuh ini. Mudah-mudahan salat berjamaahnya pun seramai ini. Sehingga bertambah berkah, kampung semakin aman, tentram, rezekinya banyak, usahanya lancar, anaknya soleh dan salihah, bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Syukur-syukur punya sawah. Di mana? Hari ini kita merasakan kegembiraan. Para ibu sekalian dari rumah kemari emang niatnya apa? Hati senang apa sedih? Senang. Senangnya kenapa?
harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Ya. Intajid ya Toha binuril hidayah ya Rasulullah. Jita bidinillah, jitu kullal baraya ya Habiballah. Ya. Hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini adalah satu, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita dijadikan orang yang saleh dan salihah, suami jadi orang yang saleh, istri jadi orang yang perempuan yang salihah, tetangga baik-baik, saudara akur. Dengan adanya Maulid. Pada kesempatan yang bahagia ini tentunya kita semua berharap mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi. Ibu cinta sama Nabi? Emang pernah ngelihat? Pernah deket? Kenapa cinta? Emang cinta apa cinta? Cinta apa sayang, Bu? Ini Pak yang saya ajak ngomong ibu-ibu. Karena ibu-ibu kalau nggak diajak ngomong pada ngomong sendiri. Kalau bapak-bapak mah anteng ngajinya, Bu, kadang-kadang makanan juga utuh. Kalau ibu-ibu mah pisang dua, satu makan, satu masuk. Ya, namanya Columbus, kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Ya, emang sayang sama, iya, buat siapa di rumah nanti. Bu, gini, kata Nabi, kalau kita pulang dari mana-mana ada yang ditenteng-tenteng, kemudian anak kita senang dengan yang kita bawa, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Ayo bungkus yang banyak. Alhamdulillah, yang nyediain juga pahalanya banyak. Kan kata ulama begini, siapa man hayya atau aman, siapa yang nyediain makanan, kemudian pakai baju yang bagus, ngidupin lampu, lalu pakai wangi-wangian untuk memperingati Maulid Nabi, maka berarti dia nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berarti dia berada di taman surga. Ini namanya taman. Ibu berarti penghuni bidadari
Surga nih gini-gini juga bidadari nih. Alhamdulillah. Mau masuk surga? Sekarang apa nanti? Oh nanti. Kalau sekarang nggak apa-apa diantar. Siapa ingin ke surga, pintu selalu ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang. Carilah pintu surga dengan carilah pintu surga dengan nanti mau masuk surganya suami ibu mau diajak enggak? Hah? Diajak nanti. Jadi kalau ibu mati ibu ajak suami ibu. Oh kalau dia mah nang bu, bapak-bapak mah setia, ya, setiap tikungan ada. Jadi ini bukti rasa cinta dan rasa sayang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul pun sayang sama kita. Nabi nggak mikirin yang lain, yang dipikirin umatnya. Pada diem aja. Yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah umatnya. Pada satu hari ibu, Rasulullah nangis. Nah, nangis. Ibu pernah nangis? Banyak, sering. Ibu pernah nangis? Bapak? Ya namanya orang bu, kadang nangis seneng, kadang nangis sedih. Orang saking senengnya nangis, orang saking sedihnya juga nangis. Cuman bedanya kalau orang nangis karena dia seneng, air matanya adem. Nah, tapi kalau orang nangis karena marah, kucewa. Saking jadi kucewa, maka air matanya panas. Bisa ibu bedain nanti. Nangis karena senengnya itu keluar air mata, air matanya adem. Cuman bedanya kalau bapak-bapak nangis nutupin mata. Nah, kalau ibu-ibu nangis nutupin mulut. Nah, bedanya di situ. Pernah ibu lihat bapak-bapak tuh kalau nangis ini, tuh. Kalau ibu-ibu nangisnya begini, nutupin mulut. Kenapa? Emang dosanya di situ. Nah, bapak-bapak enggak cerewet, cuman matanya. Kadang-kadang boncengin istrinya aja, matanya hayu aja. Saking aja istrinya enggak ngelihat spion, kalau ngelihat digeprak palanya. Ya kalau bukan pengalaman susah nyeritainnya. Ya kan kalau merem bawa motor gimana coba? Lah, enggak dilihat barang bagus. Dilihat kalau perempuan
Matanya jarang kemana-mana, tapi mulutnya. Ya Bu, hayo aja. Tuh mulutnya. Kadang sambil merem ngomelnya jadi. Jadi aja udah. Makanya di mana-mana yang mati duluan laki. Emang ora kuat domelin mulu. Ya tapi memang kenapa rata-rata yang meninggal suami dulu, karena kalau yang meninggal suami dulu ninggalin anak pasti anak keurus sama ibu. Betul? Kompak bener. Iya, mau anak 5, mau anak 7 keurus sama orang perempuan mah. Kalau bapak-bapak bininya meninggal duluan, memang ibu-ibu sudah didesain buat ngurus yang kecil-kecil begitu. Makanya beda kalau orang laki antara mata dengan telinga satu jurusan. Kalau ibu-ibu mata beda, kemana kuping beda. Itu rahasianya. Nih bapak-bapak, suami ibu lagi main HP, lagi serius, ibu panggil kagak denger. Ya kan? Atau lagi nonton bola serius bener, itu dipanggil, Pak enggak denger dia mah kudu dicolek. Kenapa? Karena kuping sama matanya sejurusan. Kuping ke situ, mata ke situ. Kalau ibu-ibu mah beda. Walaupun lagi main HP, lagi masak, itu kupingnya apa aja denger. Lagi serius main HP, denger lakinya membuka amplop kresek-kresek, denger. Nah itulah kekurangan adalah kelebihan, kelebihan adalah kekurangan. Makanya disuruh saling saling melengkapi. Dengan apa? Dengan cinta dan kasih. Sekarang apa bedanya cinta sama kasih sayang? Sama sayang. Beda cinta sama sayang gimana? Rasa cinta makhluk sejak lama sampai suci takkan hilang sampai akhir masa renung. Ya, ujungnya itu kan. Ya, Bu. Kalau cinta ngelihat kesempurnaan. Sempurna. Tapi kalau sayang ngelihat kekurangan. Kalau orang sedang jatuh cinta, Bu, maka bawaannya bahagia. Nah, karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kalau sayang ngelihat ibu saya tanya, suami ibu makin kemari makin ganteng makin jelek? Ada.
Terus terang ini mas serius, makin ganteng makin jelek. Ya sama ibu juga begitu. Kalau ada istri yang bilang makin kemari suaminya makin ganteng, berarti matanya kudu diperiksa. Siwer. Yang jelas mah makin longsor pipinya, uratnya makin kendor, onderdilnya. Tapi ibu urusin terus karena ibu sayang tuh. Walaupun tidurnya tetap ibu temenin ya bu, karena mau ditukar tambahnya susah. Ya iya itu makanya susah. Kulkas sayang, nerima kekurangan. Nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi sayang kepada umatnya. Bagaimana sayangnya? Dia pikirin umatnya. Satu hari begitu Nabi nangis, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada apa nangis? Jibril, aku mikirin umatku, nanti bagaimana umatku setelah aku enggak ada? Siapa yang nunjukin mereka? Siapa yang bimbing mereka? Siapa yang sayang sama mereka kalau aku enggak ada Jibril? Maka aku pikirin, nangis Rasulullah mikirin umatnya. Yang dipikirin mah tidur, jajan, piknik. Nabi mah mikirin umatnya. Akhirnya malaikat Jibril naik tuh nemuin Allah. Tidak berapa lama turun lagi, kemudian kata malaikat Jibril, Allah bilang begini Muhammad, rahmati li ummatika a'zam min rahmatika bihim. Kasih sayang aku, kata Allah, lebih besar kepada umatmu dibandingkan engkau kepada umatmu. Pokoknya enggak usah khawatir, aku yang nungguin, kata Allah. Jadi Allah lebih sayang kepada umat walaupun Nabi sudah tidak ada. Makanya kita syukur lahirnya Rasul. Marhaban ya nural, marhaban, marhaban, marhaban. Allah marhaban, marhaban. Apa arti marhaban? Apa arti marhaban? Selamat, welcome. Wilujeng sumping, sugeng rawuh. Namanya welcome tuh artinya keset. Ya bu, kan keset mereknya apa bu? Iya itu. Kalimat marhaban dari kalimat rohaba yang artinya adalah lapang dada, seneng. Kalau kita nerima kedatangan orang yang kita senangi, itu pintu bu langsung dibuka sama kita, ya kan? Nih teman kita WA, nek gue mau datang, bahasanya begitu kan? Gue mau datang entar jam 11. Tuh, gue menumpang makan di rumah lu. Tuh, kita memang seneng sama dia. Karena dia datang, kalau datang bawa buah-buahan tuh. Sering datangnya bawa buah-buahan dia bawa. Kemudian makanan dia bawa. Nanti pulang biasanya ngegemin kita. 1 juta mah kadang-kadang. Itu kira-kira nyambutnya tuh pintunya lega apa sempit? Lega. Senang kita. Itu namanya marhaban. Tapi begitu ada WA teman kita, orangnya pelit.
Judes. Kita orang resep. Itu pintu ditutup dibuka. Maka rasa senang itu adanya di dalam hati. Kenapa? Karena hati yang membuat kita semuanya beres atau tidak beres. Hatinya lempeng, urusan lempeng. Hatinya bengkok, urusan begitu. Ngikutin hati. Nih, pagi-pagi suami ibu bilang, nih belanja 5 juta. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Itu hati lempeng apa bengkok? Oh, lempeng bener. Nanti tidurnya habis isya juga oh, karena hatinya lempeng. Tapi kalau pagi-pagi duit enggak bagi, COD-an banyak, kuota habis, tuh, gas habis, itu kira-kira hati lempeng bengkok. Maka nanti habis isya dipastikan tidurnya nah itulah kemudian senang itu marhaban lahir dari dalam hati kita. Ya Allah, saya bersyukur menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad. Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah. Tuh, Rasulullah, kita senang menjadi umatnya. Makanya Nabi hadir. Nah, setiap perayaan Maulid Rasulullah hadir. Mana dalilnya? Dalam kitab Kifayatul Muhtarah dijelaskan. Yasta'zinu rabbahu lihuduri haplati mauludihi. Nabi itu minta izin kepada Allah buat hadir di perayaan maulidnya. Fabihudurihi hadarat arwahul anbiya wal auliya. Dengan hadirnya Nabi, hadir seluruh para nabi dan para rasul. Arwahnya hadir. Jadi pada saat kita tadi asyraqal, Nabi hadir di tengah-tengah kita. Ibu sudah dipoto semuanya. Tuh, galeri Nabi udah ada foto ibu. Ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. Tapi kita sudah disaksikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Rasa syukur kita lahirnya Nabi. Bu, jangankan Nabi, kita dapat anak saja, dapat cucu saja, seneng gak? Seneng. Mau lahiran anak, mau lahiran cucu, tuh udah bikin status pembukaan 5. Mudah-mudahan lancar dapat cucu. Tuh. Padahal itu bocah belum jelas. Belum jelas bagaimana bisa nyelamatin kita apa kagak nanti. Jangan-jangan ngerepotin. Yang pasti mah ngerepotin. Ibu bakal jadi MC. Ngomong cucu. Tuh. Itu aja udah seneng. Padahal itu anak belum jelas nanti bisa apa, manfaatnya apa. Tapi kita seneng. Bahagia. Apalagi dengan manusia yang nyata-nyata
dan pasti bisa menyelamatkan kita nanti dunia dan akhirat. Maka ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Lahir dari seorang perempuan yang bernama, siapa namanya? Pakai Siti kagak sih? Aminah. Kita nambahin pakai Siti. Asalnya Sayyidati, karena kita enggak pengen repot, Siti. Kan kita tukang potong nama orang. Asalnya Sayyidati Aminah, kita manggilnya Siti. Ya kan kita sering manggil orang pakai potong. RT, T, RW, bari melet, lurah, ustad, oh tat, mending kalau bener ujungnya tat. Ibu mau kemana? Mau ke depan tat. Maka di hadapan Nabi, semua umatnya pada hakikatnya sama. Yang kaya, yang miskin sama. Yang penting adalah hatinya. Nah, hatinya. Kenapa? Karena yang namanya fisik berubah enggak? Berubah. Mata yang tadinya jelas mulai nanti sama begitu. Fisik mah berubah. Tapi hati yang menjadi tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kita tiap hari ini ngerasain kalau ngaca ya udah makin tua. Kadang belum nyampe tua udah enggak ada. Wajah kita begitu. Memang ya syairnya juga begitu. Wajahmu dulu senyummu pandangan tetapi udah beda kan? Iya, dulu mah jauh aja kelihatan. Ini cucunya, lu siapa sih? Maka manusia diciptakan oleh Allah min Adam, dari Nabi Adam. Nabi Adam min turab, dari tanah. Jadi kita nih asalnya memang dari, hanya Rasulullah secara makna beliau lahirnya dari cahaya. Allah ciptakan dari cahaya. Kita mah dari tanah. Emang hidupnya di atas, tidur di atas, mati masuk dalam, di akhirat dibangkitin dari dalam, hidupnya jualin. Siapa baik? Makanya kalau ada orang yang hidupnya marah-marah mulu, itu dari tanah sengketa. Kalau orang hidupnya kagak jelas, berarti dari tanah urugan. Kalau kerjaannya belanja melulu, bari dari tanah abang. Kalau mulutnya kotor, suka ngata-ngatain orang, bari dari tanah Ibu, emang kita asalnya dari tanah. Makanya jangan sombong hidup mah. Nabi ngajarin kita umat tuh jangan hidupnya sombong. Ya, makanya banyakin makan pisang. Banyakin makan pisang itu pantang iri, sombong dan angkuh. Nah, namanya pantang iri. Hidup enggak boleh ngiri.
Ya, hidup nggak boleh ngiri. Kalau ada orang ngiri, ibu nganan. Rezeki orang masing. Nggak usah kita kadang hidup tidak bahagia karena kita ngitung milik orang. Si anu mah, tuh kan, tetangga hajatan kita yang ngitungin. Ya Allah, enak bener itu, dia hajatan. Kali kalau habis hajatan beli mobil mungkin kali ya. Padahal yang hajatan palanya puyeng, emang modalnya boleh minjem. Kita sering ngitung milik orang. Udah syukurin apa yang kita punya aja udah. Siapa yang bersyukur kan nikmatnya akan ditambah. Rasulullah begitu Bu. Tawadu namanya. Ibu tahu tawadu? Tawadu. Apa tawadu? Nah, rendah hati. Kalau ibu-ibu kan namanya tawadu, tak bawa duit. Rendah hati. Nabi ijada'ahul miskin ajabah. Nah, Nabi ini, Ibu. Jika Nabi diundang oleh orang miskin, Nabi datang. Diundang. Enggak pilih-pilih, yang ngundang siapa aja, pokoknya Nabi datang. Mau yang ngundang yang kaya, ngundang yang miskin aja, Nabi datang. Kita kadang-kadang begaul milih orang kaya. Orang kaya mah kentut aja kita kagak marah. Kentut Bu, ibu masuk angin berarti. Oh, krokin pokoknya. Besok jangan begadang lagi Bu ya. Bagus itu keluar kentutnya gitu kalau orang kaya. Kalau yang miskin kentut hidupnya aja bau, apalagi mati. Nabi mah nggak begitu Bu, nyontoh akhlak Rasulullah. Nabi mau contoh dari mana saja, ibarat mutiara. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun walaysa yankusu qadran gaira muntazimi. Dalam Burdah dikatakan begitu oleh Imam Busiri. Mutiara Bu, kalau dia dijadikan kalung, luar biasa, cakep bener. Tapi mutiara mau dilempar kemana saja tetap harganya mahal. Mau dia di lumpur, mau dia di tanah, mau di pasir, yang namanya mutiara mah mahal. Rasul begitu. Nyampur sama siapa saja Nabi bisa, tapi tetap dia punya pangkat yang tinggi. Kata Allah, Qul innama ana basyarum mislukum. Aku nih manusia. Nabi kayak kita Bu. Nabi makan, kita bedanya di mana? Nabi mah makannya dikit, kita mah dikit-dikit. Nah, itu bedanya. Nabi tidur, kita, mana bedanya? Nabi mah tidurnya dikit, kita dikit-dikit. Nah, itu dia bedanya. Kata Nabi gini, tanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hati tidak. Nah, Nabi mah hatinya enggak tidur. Terus dalam hatinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Tuh hatinya. Kalau kita tidur semua, mata tidur, susah banguninnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak senyum. Nah, tabassuman, senyum. Senyumlah pada semua orang, tapi senyum yang penting ada timbalannya.
Iya Bu, kita ini kan manusia butuh orang lah. Bahkan senyum saja kita butuh orang. Ya pulang dari sini ibu lagi senyum-senyum. Kata tetangganya gua heran. Pulang mulu dan jadi begitu. Dalam hati manusia tuh hidupnya tadi jangan tuh, pantang iri, sombong dan angkuh. Jangan sombong dengan pakaian mewahmu karena pakaian terakhirmu adalah kain. Kenapa disebut kain kapan? Karena dia nanya kapan mau dipakai. Jangan sombong dengan kendaraan mewahmu karena kendaraan terakhirmu adalah keranda atau kurung batang itu yang make enggak mau mulangin, yang minjem enggak mau make. Ada enggak yang make mulangin? Pak RT makasih ya udah dipinjemin. Yang minjem make enggak? Kali ibu mau nyedengin gitu tuh. Nyobain pas apa enggak. Tuh. Orang semewah banyak mobilnya bagaimanapun kurung batang enggak punya Bu. Enggak punya. Coba ada Mercy Baby Ben kurung batang. Ada enggak rumah yang begitu? Enggak ada Bu, enggak ada. Jadi itulah kemudian manusia tidak boleh sombong hidupnya. Nabi rendah hati orangnya. Nabi kalau salaman Bu, nih, salaman Nabi. Tidak pernah melepas tangannya sebelum orang yang diajak salaman narik duluan tangannya. Maka bahasa salaman disebut musopahah. Muso artinya berlapang dada. Ibu kalau salaman hati lapang lama. Mana aja lama karena hatinya lah. Tapi kalau hati lagi sumpek itu salamannya colek doang tuh. Makanya bersalaman itu tetap dikasih nama musopahah, saling berlapang dada, supaya begitu salaman hatinya senang maka dosa-dosanya berguguran. Dalam hadisnya begini, apabila dua orang mukmin bersalaman, kemudian yang satu wajahnya ceria, maka 100 rahmat 90 buat dia, yang 10 buat yang diajak salaman. Nah, tinggal wajahnya ceria apa enggak? Nah, kalau ibu salaman wajahnya ceria langsung dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nabi mah wajahnya bercahaya. Ada enggak yang bisa nyimpulin wajah Nabi bagaimana? Enggak ada. Syairnya begini. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah. Wa maridun anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasulullah. Setiap rumah yang Nabi ada di dalamnya laisa muhtajan ila suruji, enggak butuh lampu. Rumah nih gelap, Nabi datang terang. Satu hari Siti Aisyah lagi jahit, jarumnya jatuh, gelap kan, nyari-nyari kagak ketemu. Datang Rasulullah, biar wajahnya cerah terang. Ibu juga wajahnya kan, sekarang perempuan banyak wajahnya di glowing. Apa namanya? Glowing tuh. Ada yang kadang-kadang pakai serum apa namanya tuh? Nah, apaan Bu? Serum. Oh bukan serum.
Ah, udah ganti ya. Kata Aisyah, ma adwaka wajuka ya Rasulullah. Rasul, wajahmu begitu terang. Kata Nabi, wailun, celaka liman lam yarani, orang yang tidak bisa mandang wajahku. Kata Aisyah, emang ada ya Rasulullah orang yang tidak bisa mandang wajahmu? Ada. Orang yang apabila disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah Habibillah tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujah bi ahlil bad. Masuk Jakarta keluar Pluit, banyak mobil beriringan. Kalau wanita enggak punya duit, mau masak uring. Salatullah ala toha Salatullah salamullah. Jalan-jalan ke pasar Kranji, beli kain barang 2 kodi. Kalau hidup kagak mau ngaji, nanti mati jadi memedi. Salatullah Rasulillah, salatullah Yasin. Gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betok. Bini marah utang belum impas, lakinya mikirin janda yang montok. Allah ala toha Salatullah salamullah Yasin Habib. Nah, makanya kalau disebut nama Nabi kita bersalawat kepada Rasul, nanti kita bisa mandang wajah Rasulullah. Di dunia ketemu kita enggak, ngimpi juga enggak. Ya walaupun ada yang banyak mimpi ketemu Rasulullah. Ya mudah-mudahan satu saat kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Sering ngumpul di tempat-tempat di mana di situ disebut baca salawat kepada Rasulullah. Itu modalnya. Ya, dengan pengen ketemu Nabi enggak butuh ilmu banyak, enggak mesti ulama, enggak mesti ibadahnya banyak, tapi kalau hatinya sangat rindu kepada Nabi, itu modalnya. Ya Bu, bagaimana tandanya? Sering nyebut nama Nabi. Nah, itu kan tandanya begitu. Bu, orang nih jangankan ngelihat orangnya, kalau dia cinta, apa yang jadi barangnya aja resep kita ngelihat. Nah, dulu nih, waktu itu pacaran, nah, dulu punya pacar, itu ngelihat celananya dijemur aja, ya Allah. Udah sebulan orang ketemu, begitu ibu lewat rumahnya, celana yang sering dia pakai lagi digantung, ya Allah.
baru ngeliat celananya doang. Seneng. Kenapa? Karena cinta itu merambat. Cinta merambat. Cinta kepada Allah ya cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah. Cinta kepada sunnah, cinta kepada berjamaah. Cinta berjamaah, cinta kepada sholawat kepada Nabi. Merambat tuh namanya cinta tuh, Bu. Selalu begitu. Nah, ini kita tandanya kita ngumpul di sini karena bukti cinta kepada Rasul. Dua, kita bangga menjadi umat Nabi. Bangga. Kenapa? Spesial umat Nabi. Banyak keringanan, banyak bonus dikasih sama Allah. Nih, umat Nabi kan umurnya pendek-pendek, Bu. Umur umat Nabi itu pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, ngambeknya gede-gede. Nih, orang umat Nabi itu. Kagak sabaran orangnya. Umat Nabi banyak satu, umurnya pendek. Kata Nabi gini, umur umatku paling antara 67. Wa qalilun, dikit orang yang melewati itu, dikit Bu umurnya. Yang bisa 80, 90 dikit. Paling antara 67. Ya paling ibadah berapa tahun sih Bu? Potong usia balik 15 tahun. Belum kondangan, arisan, piknik, reunian. Habis Bu, dipakai ibadah cuma dikit. Maka akhirnya semua perbuatan-perbuatan kita yang itu baik dikasih pahala sama Allah. Nah, contoh, Ibu pahalanya banyak. Satu, mandang wajah suami kayak mandang Ka'bah. Nah, Ibu pengen mandang Ka'bah, maka pandang aja wajah suami, pahalanya banyak. Dapat 20 rahmat. Nah, jadi kalau mandang wajah suami kayak mandang Ka'bah, apalagi kalau suaminya hitam mirip sama Ka'bah. Jangan nanti mandang suami begitu dia meninggal doang. Pandang dari sekarang. Mandang wajah suami kayak mandang Ka'bah. Megang tangannya kayak pahala salat 27 derajat. Tuh, baru tangan doang. Itu pahala kita. Nih, Ibu pulang, Bapak pulang, Ibu di depan pintu dengan senyumnya, maka sama dengan ibadah umroh. Tuh, Ibu jogrik aja begitu. Nabi ngasih sunnah kepada kita, rapi pakaian. Kata Nabi gini, aku senang berdandan buat istriku sebagaimana istriku senang berdandan buat aku. Itu Nabi mah. Nabi mah tetap rapi, wangi. Istrinya kok begitu. Ini ibu suami pulang, kuncir ke atas, koyon jeblak dua di sini. Kemudian pakai daster warna pink gambar stroberi, keteknya bolong. Papa, ya pap. Kata lakinya itu ondel-ondel dari mana? Bu. Nih, udah muludan kita merubah akhlak kita, pakaian yang rapi. Ibu kan namanya perhiasan dunia. Kalau bapak-bapak mah modelnya dikit. Dia mah modelnya dikit. Kadang baju takjiah sama kondangan sama baik. Kalau ibu-ibu mah banyak. Emang namanya perhiasan dunia. Makanya saya senang Bu, kalau ada ibu-ibu pergi muludan pakaiannya bagus-bagus, senang. Kenapa? Karena berarti pahalanya banyak. Alhamdulillah, gitu udah pokoknya. Kenapa? Senangnya menghadiri maulid dengan pakaian yang rapi. Di rumah juga begitu. Ini begini kan kira-kira di rumah? Aduh. Ya, pakaian resmi namanya. Baju dinas yang banyak AC-nya. Setidaknya ibu tetap menjaga penampilan tuh.
Bu, bapak-bapak nih keluar make kolor doang sama kos kutang, siapa yang mau ngeliat? Ya kagak yang mau ngeliat, amit-amit. Nah ibu-ibu mah beda, tuh penampilannya rapi. Nah kata Nabi begitu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Wah, ini apalagi ibu-ibu, perempuan, anak-anak kita tuh. Ini kadang-kadang Bu saya lihat itu kemana-mana pakai legging doang. Badan udah kayak gerobak bakso. Ya kalau masih muda sih ngelihatnya masih resep juga. Ini emak-emak bong pakai legging doang. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Bu, tuh. Jadi kalau kita bangga menjadi umat Rasulullah, mari kita amalkan sunnahnya. Lestarikan satu, majelis taklim. Majelis taklim adalah peninggalan Rasulullah tuh. Bapak-bapak majelis taklimnya dikit, emang kerjaannya banyak di luar. Ibu-ibu mah banyak. Belum berangkat aja udah dipanggilin. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu datang nenek-nenek nenteng teko. Ibu-ibu gua kagak ngaji, emang gua lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 2 kali. Majelis taklim tuh Bu adalah peninggalan Rasulullah, di mana kita belajar agama. Karena Islam tanpa adanya ilmu, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh Bu. 2, melestarikan sholat berjamaah. Tuh tuntunan Nabi. Berjamaah bagian daripada syiar agama. Masjid bagus, sekarang Bu, masjid bagus-bagus cuman jadi tempat piknik. Ya Bu, mana sih masjidnya bagus bener? Ayo berangkat sewa bis. Sampai sono sholat, selfie. Udah selesai, pulang. Mampir beli tape. Ya Bu, masjid bagus-bagus hanya sebagai tempat piknik tuh. Maka masjid kita, musola kita yang dekat, mari kita makmurkan. Kenapa? Kalau ada orang baik Bu di kampung, di RT, maka 100 rumah di sekelilingnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salat di sini Bu nih. Maka tuh tetangga sono 100 rumah sekelilingnya sedang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kemana lagi? Jangan sampai kita ke masjid, ke mushola hanya pada saat kita itu pun di depan maunya. Di depan maunya. Udah ke mushola, ke masjid baru, di depan maunya. Tuh. Sebenarnya mayit kalau lagi digotong tuh Bu, kalau dia orang baik begini dia bilang, ajiluni, segerakan aku, dia bilang begitu. Tapi kalau dia mayitnya nggak baik, begitu mau dimasukin ke mushola masjid, jangan dibawa kemari, gua belum pernah kemari, ayo bawa ke kuburan langsung, cuman yang gotong budeg. Yang gotong akhirnya dibawa aja tuh sama dia. Kan banyak kita
Semakin banyak yang menyolatkan, semakin besar peluangnya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Maka ketika kita sekarang berkumpul, ya mudah-mudahan terus makmur musala ini Bu. Ya, al-istiqomah, orangnya istiqomah itu apa artinya? Lurus, konsisten, jejak tuh lurus ya. Istiqomah tuh bukan istri kedua dikontrakin rumah. Atau istirahat ngedakom di rumah. Lurus tuh namanya istiqomah tuh Bu. Nah, disinilah kemudian kita belajar, tinggal melestarikan apa yang menjadi peninggalan Rasulullah. Ayo kita urus majelis taklim, sholat berjamaah, baca Al-Qur'an. Anak-anak kita didik dengan Al-Quran. Itu juga kata Nabi, didiklah anakmu dengan 3. 1, cinta kepada nabinya. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, kaduka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Oh, penuh suka. Anak kita didik begitu. Dia silahkan pergi ke musola, pergi ke masjid, dia biasa. Ya memang kadang-kadang kan anak-anak Bu yang namanya nemuin musola, masjid, lari sono, emang rumahnya sempit. Tapi setidaknya dia tahu ini tempat sholat berjamaah. Kan jamaah tuh enak Bu, bersama-sama walaupun beda nih. Kata Nabi gini, jadilah seperti 2 tangan, jangan jadi 2 kuping. Kuping selamanya nggak ketemu. Coba kuping kanan pengen ketemu kuping kiri, nggak ketemu. Ini anting-anting hilang aja sebelah, yang kiri kagak peduli. Hidupnya kayak kuping, itu datang ono pergi ini datang gitu Bu, nggak ketemu-temu. Hidup nggak boleh begitu. Tapi hiduplah kayak 2 tangan. Ini beda tapi kompak. Nah, ini apa tugasnya? Kanan makan, terus minta sedek. Nah gitu kan. Ini kalau ibu minta duit begini. Nah, ada ibu-ibu yang senyumnya ngikutin tanggal. Iya, tanggal 1 mah papa. Tuh, tangan kiri apa tugasnya? Tapi penting nggak? Penting. Makanya saling bantu. Kalau tangan kanan gatal, yang kiri nggak pakai diminta. Nah, datang sendiri dia garukin. Yang kiri pun begitu. Itu gak gatal, tangan kanan ngikut. Dua-duanya gatal, main garuk-garukan. Nah, begitu jalan, yang kanan ke depan, yang kiri kemana? Ke belakang. Bagaimana kalau yang kiri ngikut ke depan? Nggak jelas. Tuh, nggak kompak. Makanya hidup kayak 2. Kalau lagi begini, dirinya sama apa beda? Beda. Ada yang tinggi, ada yang gede, ada yang begitu nyuap nasi Bu. Nah,
Jempol yang tadinya jauh ngerangsek njagain lauk. Kelingking yang tadinya rada jauh masuk dia njagain jengkol. Puter sama dia, puter. Akhirnya ini mulut, padahal nasi belum ngangkat, dia udah mangap duluan. Saya sering ngelihat ibu-ibu yang nyuapin anaknya yang mangap dia. Kompak namanya. Tuh, lagi begini tuh. Ada satu yang gak mau ikut nyuap nasi, ini njejed. Kira-kira keangkat gak nasinya? Enggak, jatuh lagi tuh Bu. Hidup kayak begitu. Yang pendek butuh sama yang tinggi, yang tinggi butuh sama yang pendek, yang kaya butuh sama yang miskin, yang miskin butuh sama yang tuh. Hidup mah begitu Bu, saling membutuhkan. Maka itu tadi, hidup jangan sombong ya. Tuh, sehingga akhirnya hidup kita jadi saling membantu, nyaman akhirnya. Tetangga Bu, kata Nabi, baik-baiklah kepada tetangga, karena dia adalah tempat di mana kita minta bantu. Nah, ibu yang kecil-kecil sama tetangga. Wah, lupa tadi ngambil daun salam, punya enggak? Tuh, iya. Waktu bulan Ramadan Bu, habis pohon pandan. Ngolek, ngomongnya mah hari pertama doang. Pak Ustadz minta daun pandannya buat ngolek. Iya silahkan Bu. Sampai 30 hari. Akhirnya gundul tuh pohonnya. Namanya tetangga Bu. Kadang rajin minjem, mulanginnya kagak. Nah inilah makanya Nabi, kita melestarikan sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Setidaknya kita memakmurkan musala ini dengan taklim, dengan majelis, dan dengan ibadah salat berjamaah supaya senantiasa lingkungan kita diberikan penjagaan, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja para ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Bu, itu aturan mah Bu, saya hari ini ke Bandung sama ke Sumedang. Cuman karena dari sono belum ada yang ngundang, jadi saya kemari. Ya Bu, tuh, mohon maaf banyak kesalahan dan kehilapan tentunya. Semoga ini menjadi silaturahmi yang berkah dan satu saat mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi mohon maaf atas berbagai kehilapan. Terima kasih atas berbagai perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.